Salam jumpa pemirsa WMTV yang terkasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh, ya, tokoh lingkungan. Pada masa pandemi sekarang ini mungkin kita akan memahami bagaimana geliat kegiatan lingkungan dan sebagainya, ada perubahan dan sebagainya, maka kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan seorang tokoh, Bapak Wahyono. Saya sebut biasanya Bapak Wahyono. Nanti Bapak bisa perkenalkan lebih detail lagi. Bapak, kami ingin menanyakan perihal dari proses waktu Bapak menjadi ketua lingkungan, ya Pak ya. Ya, ketua lingkungan dari Ignatius Space, ya Pak, wilayah Space, 10, ya. Pada tahun berapa Pak Bapak dipilih menjadi ketua lingkungan? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang Pak. Jadi saya dipilih untuk menjadi ketua lingkungan itu tahun 2012, kemudian sampai dengan 2015, dan periode kedua itu saya dipilih tahun 2015 sampai 2018 Pak. Dua periode ya Dua Pak periode, ya? ya. Dua periode itu diawali dengan 2012 sampai 2015 ini 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun periode pertama ya. Periode pertama, lalu 3 tahun yang di periode kedua ya. Saat itu perasaan Bapak di periode pertama bagaimana ya? Apakah sama perasaannya dengan ketika menjadi ketua lingkungan di periode kedua, Pak? Untuk yang pertama saya rasa semua orang mengalami pengalaman yang pertama juga mengalami yang ketakutan tentunya begitu Pak. Kemudian keraguan, kemudian apakah saya nanti bisa bekerja dan seterusnya, itu tentu setiap orang mengalami. Akan tetapi pengalaman yang kehidupan itu biasanya saya terapkan di dalam lingkungan yang akan saya pimpin itu. Gitu. Takut dan ragu, tetapi pengalaman kehidupan Bapak. Apakah pernah Bapak merasa takut dan ragu di dalam kehidupan ini? Tentunya kita sebagai manusia ada Pak, ada ketakutan, ada keraguan. Ya, kenapa demikian? Karena ya namanya orang hidup kan tentu banyak tantangan yang tiba-tiba datang di dalam kehidupan itu. Gitu. Kalau yang membuat takut dan ragu ketika mau dia diangkat menjadi ketua lingkungan, apa Pak? Takutnya begini Pak. Memang itu jadi pertama saya memimpin lingkungan, jadi takutnya nanti nggak bisa maju dan seterusnya. Kan tetapi berjalannya waktu itu saya coba untuk pendekatan ke umat. Jadi saya mungkin setiap saat itu selalu belusukan, kata Pak Jokowi begitu. Jadi intinya saya memperkenalkan diri, saya mengajak umat untuk lebih aktif ke dalam lingkungan itu. Gitu. Jadi mendatangi umat itu ya Pak? Mendatangi umat, ya. Lalu itu ketakutannya tadi katakan tidak bisa memajukan lingkungan. Betul ya. Kalau keraguannya Pak? Keraguannya hampir sama Pak. Keraguannya hampir sama. Karena di dalam lingkungan itu beraneka ragam. Tentunya ada yang sudah sepuh, ada yang muda, ada yang muda, terus yang anak ketak yaitu. Jadi takutnya nanti nggak bisa memfasilitasi setiap umat yang ada gitu. Jadi dan gitu. Sesuai dengan berjalannya waktu, apakah takut dan ragu itu lantas hilang dengan sendirinya? Dan apa Pak yang membuat takut dan rasa takut dan ragu itu hilang? Ya, gini Pak. Jadi setelah saya berjalan beberapa waktu mengenal dan seterusnya pada umat, ternyata umat juga bisa nerima. Justru kehadiran saya sebagai ketua lingkungan itu sangat didukung, terutama keluarga. Jadi dukungan keluarga ya Pak ya? Umat juga mendukung sekali. Itu bisa kita lihat dari pertemuan-pertemuan yang
rutin saya adakan tuh semakin banyak begitu. Iya. Iya. Dukungan keluarga dan umat tadi membuat Betul. kita semangat. Iya. Dukungan keluarga pasti ditunjukkan dengan ketika menjadi kaling tentu mengorbankan waktu, betul, dan ya. sebagainya Iya, ya. Apalagi waktu, tadi ya. dikatakan blusuan ya Pak. Iya. Ketika blusuan itu sendiri ngumpet-ngumpet waktunya atau ngajak-ngajak keluarga Pak, karena ini didukung ini. Saya biasanya gini Pak, misalnya saya jalan sore bersama istri, kemudian mampir ke tempat si A, ngobrol sebentar, mampir ke tempat si B, ngobrol sebentar ya seperti itu Pak kira-kira. Jadi tidak formal gitu tidak ya Pak? Formal ya, kita selalu kunjungan walaupun itu cuman lewat, tapi saya biasanya mampir gitu, say hello aja gitu Pak. Iya. Jadi istri jadi nggak marah Pak diajak-ajak begitu Pak, kan biasanya nonton sinetron atau mungkin sore masak begitu? Enggak Pak, dia tahu tugas saya sebagai ketua lingkungan, jadi dia sangat mendukung sekali. Kita bersyukur ya Pak ketika dalam pelayanan ada keluarga, terutama tadi istri mendukung itu ya. Betul, jadi Pak, iya. Terutama juga hasilnya ketika dukungan umat dengan kehadiran umat di pertemuan-pertemuan lingkungan. Nah, lalu Pak, pengalamannya kelihatannya ini tadi kan dari keraguan lalu muncul semangat karena umat menerima. Ada nggak Pak pengalaman-pengalaman yang mungkin Baik Pak. kurang menyenangkan gitu? Iya, ada Pak. Tentunya pada saat-saat perkenalan pertama, pada saat saya belum melangkah ke saya jadi ketua, itu ada hal-hal yang memang menjadi halangan di dalam saya menjalankan tugas sebagai ketua lingkungan. Contohnya begini, ketika itu ada seseorang atau keluarga yang merayakan hari ulang tahun gitu Pak. Saya dan teman-teman ada beberapa pengurus itu membawa kue ke tempat yang orang yang ulang tahun tersebut. Tetapi ternyata pintunya tidak dibuka. Justru orang yang ini yang punya rumah itu sepertinya ngumpet begitu. Setelah kita tungguin sebentar, akhirnya keluarlah ya dari orang salah satu itu mengambil kue yang kita terima itu, kita serahkan itu, dan tetapi kita tidak disuruh masuk gitu. Pengalaman pahit awalnya begitu. Oh gitu. Iya. Tapi itu pengalaman pahit awal pahit saja ya? awalnya ya. Kalau pengalaman pahit awal berarti ada pengalaman pahit lain atau ada pengalaman manis ini Pak? Ya, jadi setelah kejadian itu, kemudian saya bersama teman-teman membuat program, yaitu program itu Guyub Rukun. Ya, itu Guyub Rukun. Pada saat awal memang kita nggak punya program yang muluk-muluk sebagai ketua lingkungan, tetapi saya mempunyai pemikiran bahwa dengan rasa guyub rukun itu apa yang menjadi halangan bisa kita selesaikan bersama gitu. Salah satu bentuk program guyub rukun adalah ketika memberi ucapan yang berulang tahun. Betul Pak, jadi setiap ada ulang tahun kita memberi ucapan, kemudian kita datengin, kita memberikan ya souvenir lah kecil-kecilan itu setiap bulan pasti ada Pak dari lingkungan kami. Kegiatan apa lagi Pak bentuk program guyub rukun itu selain memberikan ucapan? Iya. Baik Pak, kita selalu mengadakan pertemuan rutin kepada teman-teman di lingkungan itu baik secara resmi seperti rapat maupun yang lain seperti misalnya olahraga pagi, makan bersama, kemudian ulang tahun bersama, kunjungan ke warga-warga itu rutin setiap bulan kita laksanakan gitu. Ya, baik. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Wahyono bahwa tidak ada program yang muluk-muluk, program singkat tadi guyub rukun, tetapi program guyub rukun itu membuat keraguan dan ketakutan Pak Wahyono menjadi kaling, menjadi sirna, dan ketakutan serta keraguan dijawab umat yang hadir banyak dan program guyub rukun berhasil dengan baik. Tentu ada hal-hal yang menarik lagi, kita akan melihat di segmen yang berikutnya.